the Statement of Cash Flow yang beranggotakan yang pertama yaitu Mailinda Anggraini 18110024, yang kedua Denny Mahaputra 18110024, 25. Dosen pengampunya yaitu Dr. Elvira Lutan SE MSI AK. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Denny Mahaputra. Kepada Denny kami persilahkan. Baiklah, saya Denny Mahaputra akan mempresentasikan balance sheet and the statement of cash and flow. Laporan keuangan dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, hasil aliran sumber dari waktu ke waktu, mencangkup laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas. Yang kedua, merangkup status sumber daya pada waktu tertentu. Arus kas adalah layanan produktif yang harus diukur selama beberapa periode, sedangkan persediaan adalah sumber daya yang berada pada titik tertentu. Dalam bab ini menjelaskan tentang neraca dan teknik pengukuran yang saat ini digunakan untuk menggunakan aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca memiliki unsur yaitu aset adalah kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai akibat dari transaksi peristiwa masa lalu. Karakteristiknya penting, yang pertama adalah mewujudkan kemungkinan manfaat masa depan yang melibatkan kapasitas. Yang kedua, perusahaan tertentu dapat memperoleh manfaat dan mengontrol aset orang lain. Yang ketiga, transaksi peristiwa menimbulkan hak atau kendali perusahaan atau manfaat yang telah terjadi. Aset. Pertama, aset lancar. Aset lancar adalah Komite Prosedur Akuntansi telah memberi definisi aset lancar. Definisi ini dapat diringkas sebagai berikut. Aset lancar adalah aset yang secara wajar dihadapkan dapat direalisasi dalam bentuk tunai, dijual atau dikonsumsi selama siklus operasi normal bisnis atau 1 tahun. Adapun aktiva lancar disajikan dalam neraca sesuai dengan urutan likuiditasnya dan secara umum termasuk kas setara, kas investasi sementara, piutang, dan persediaan. Persediaan dan biaya prabayar menimbulkan masalah penilaian tambahan yang penekanan pada laporan laba rugi, laba bersih. Proses penilaian persediaan menjadi sekunder setelah pencocokan. Kewajiban lancar didefinisikan sebagai kewajiban yang dilikuidasi secara wajar, diharapkan memerlukan penggunaan sumber daya yang ada dengan benar, diklasifikasikan sebagai aset saat ini. Contoh kewajiban jangka pendek adalah hutang jangka pendek, bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo pada saat ini, hutang penghasilan deposit yang dapat dikembalikan. Pengukuran nilai wajar. FSAB menerbitkan PSAK nomor 157, pengukuran nilai wajar. Pernyataan ini menentukan bagaimana nilai wajar diisyaratkan oleh GAAP yang ada. Dasar pemikiran PSAK nomor 15 adalah bahwa GAAP sebelumnya berisi definisi yang tidak konsisten dan hanya pedoman penerapan yang terbatas untuk pengukuran nilai wajar. Mengevaluasi posisi keuangan. Berikut adalah rumusnya. ROA sama dengan pendapatan bersih dibagi laporan aset setara. Baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan pada moderator. Moderator silakan. Baiklah, terima kasih kepada Denny. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan evaluasi arus kas. Laporan laba rugi dan neraca adalah salah satu pernyataan resmi yang disyaratkan berdasarkan HAP. Laporan dana pada dasarnya menjadi laporan penerimaan dan pengeluaran kas dan melaporkan dampak dari penerimaan dari pengeluaran dana. Konsep dana harus digunakan hubungannya
dengan konsep dan lainnya, misalnya modal kerja dan yang mempengaruhi investasi enterprise. Contohnya yaitu transaksinya yaitu semua sumber keuangan adalah pembeli aset dengan menerbitkan saham. Selanjutnya yaitu informasi arus kas. Arus kas dan arus keluar bisnis merupakan yang sangat penting bagi investor dan kreditor. Penyaji informasi arus kas memungkinkan investor untuk yang pertama memprediksi jumlah uang tunai yang mungkin akan direbut sebagai dividen atau minat di masa depan. Yang kedua, mengevaluasi resiko potensial. Selanjutnya yaitu tujuan laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan. Arus kas dapat dipandang penting karena dapat mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas perusahaan SAVC. Nomor 5 menunjukkan bahwa laporan keuangan yang lengkap harus menunjukkan arus kas untuk periode tersebut. Selanjutnya yaitu analisis keuangan informasi arus kas. Tujuan utama akuntansi adalah untuk menyajikan data yang memungkinkan investor dan kreditor untuk memprediksi jumlah kas yang akan didistribusikan dalam bentuk dividen untuk memungkinkan evaluasi risiko. Pendapatan bersih adalah hasil dari perubahan dalam aset dan kewajiban, sebagian lancar dan sebagian tidak lancar. Akibatnya net income-nya tidak dapat disamakan dengan perubahan kas. Selanjutnya yaitu standar akuntansi internasional. Dewan standar akuntansi internasional dibagi beberapa, yaitu yang pertama membahas laporan keuangan dan berbagai dasar pengukuran dan telah mendefinisikan aset, kewajiban, ekuitas dalam kerangka penyusunan dan penyajian. Dua, membahas tentang informasi yang diungkapkan pada neraca dan pernyataan arus kas dalam revisi IAS nomor 1, penyaji laporan keuangan. Yang ketiga yaitu membahas penyaji laporan arus kas dalam IAS nomor 7, pernyataan arus kas. Selanjutnya itu membahas penyaji pengukur nilai wajar dalam IFRS nomor 13, pengukuran nilai wajar. Selanjutnya yaitu hierarki mengkategorikan input yang digunakan dalam teknik penilaian, menggali tingkat level hierarki yang ditentukan dalam 3 level. Yang pertama ada level harga kwitansi di pasar untuk aset liabilitas dan liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. Yang kedua yaitu adalah input selain harga pasar, kuantisian yang termasuk dalam level 1 dan dapat diobservasi untuk aset liabilitas. Selanjutnya itu level 3, input yang tidak dapat diobservasi untuk aset liabilitas. Terakhir yaitu kasus. Ada beberapa kasus di dalam bab ini. Yang pertama, penanganan laporan keuangan alternatif. Yang kedua, penggunaan nilai. Yang ketiga, analisis laporan arus kas. Yang keempat, teknik pengukuran. Yang kelima, laporan arus kas. Yang keenam, kegunaan neraca. Terima kasih. Sekian hasil dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.